Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the second video, so better you watch our first video before you watch this video. Yeah, control technique number 6 says chemical control. Yeah, this is a control of pests that often used by farmers. Chemical control technique is use of pesticide or chemical to suppress pest population so as not cause economic damage to our crops. Because of this pesticide harmful for our environment when we use too much, so there are some requirement condition so we can use pesticide. Number one is effective. We can use chemical control when it's really effective to control our pests. Yeah. Number two is we can use pesticide when the pesticide safe for human, livestock, and other component in the environment. And we can use pesticide uh, by consider to the economic and efficiency. So there are some pesticide, some groups of pesticide. We can make a classification of pesticide. First, there are two kind of pesticide. Yeah, systemic pesticide or systemic toxins or contact poisons. Jadi ada beberapa penggolongan pestisida. Yang pertama itu berdasarkan sifat racunnya, sistemik atau kontak. Nah, for systemic toxins or systemic pesticide, the toxins are translocated to all part of plant. Jadi kalau di pestisida sistemik ya seperti namanya saja ya, itu sistemik, berarti racunnya itu tersebar ke seluruh bagian tanaman. Jadi jangan keliru ya. Jadi kalau sistemik itu racunnya bukan tersebar di seluruh tubuh serangga gitu ya, tapi di seluruh tubuh tanaman. Ya, secara sistemik, the toxin are translocated to all part of plant. Nah, kalau sistemik seperti itu, so the contact poisons is only found in the surface of plant. Jadi kalau yang kontak itu hanya ada di permukaan, tidak masuk ke dalam tanamannya, hanya ada di permukaan dari tanaman, hanya di bagian yang tersemprot atau terpapar dari pestisida itu. Nah, this is important because for systemic toxin or for contact poisons, pesticide, we have to spray the pesticide to the part of plant that the pest there ya. Jadi kita harus semprot racun itu di bagian tanaman yang serangga itu hidup di situ gitu. Misalnya serangganya ada di bagian bawah daun ya, kita harus semprot di situ. Nah, sedangkan for the systemic toxins, we can spray the pesticide to the plant and the toxin will translocate to the all part of the plant. Jadi nggak perlu kita semprot di bagian-bagian tertentu. Kita semprot nanti racun itu akan menyebar ke seluruh bagian. Jadi walaupun saat disemprot belum bertemu dengan serangga, setelah itu tersebar begitu nanti kemudian akan termakan oleh serangga. But then the systemic toxin is more dangerous ya, because the toxin was translocated to all part of plant. Jadi ini jauh lebih bahaya kemudian. Nah, untuk itu pestisida sistemik ini sebaiknya tidak dinomorsatukan ya.
dan diaplikasikan jauh sebelum masa panen. Begitu juga kontak sebetulnya, gitu ya. Nah, that is the classification of pesticide based on the toxins, yeah, systemic or contact. According to the way to enter the body of the insect, pesticide was classified into 3 groups. Yeah, pesticide divide into 3 groups. Number 1 is contact poisons. It's mean that the toxins enter the body of the insect through the cuticle. Jadi melalui kulit dari serangga itu. Stomach poisons, it's mean that the toxic enter the body of the insect through the digestive tract, ya, melalui alat-alat pencernaan, dimakan dulu gitu ya. And respiratory poisons, the poison enter the body of the insect through the respiratory tract, jadi melalui pernapasan. Jadi tadi kita belajar pestisida itu kalau berdasarkan posisi racunnya di tanaman, ada yang sistemik, ada yang kontak. Lalu bagaimana caranya masuk ke dalam tubuh, itu ada yang melalui kulit, harus dimakan atau dengan pernapasan, gitu kan. Then according to how it work in the body. Nah, setelah masuk, after the toxin enter the body of the insect, then how it works, yeah. Pesticide divide into 5 groups according to how the pesticide work in the insect body, or it's called mode of action. Kalau the classification according to the way enter the body, it's called mode of entry. So when you buy a pesticide, you can check the type of the pesticide, contact or systemic, then mode of entry, how the pesticide enter the body, and also mode of action, how the insect or the pesticide work in the body of the insect. There are physical poison, protoplasmic, respiratory, nerve, and general poison. Control technique number 7 is regulation. Yeah, it's also important to control pests by regulation, because like today lah, when we made the pandemic of corona disease, we cannot control this disease without regulation. Yeah. Nah, also when we talk about pests, plant or plant disease, we have to we need a regulation also to support our control. Nah, one of it is about quarantine, plant quarantine, ya, atau karantina tumbuhan. Sebenarnya ada karantina untuk hewan juga, dan ada karantina ikan. We talk about plant quarantine. Teman-teman bisa searching di Instagram atau di Google sebentar, atau di YouTube. Karantina tumbuhan ini adalah satu lembaga yang ada di Kementerian Pertanian yang tugasnya melindungi negara kita ini dari masuknya hama atau penyakit baru dari luar negeri. Jadi hama dan penyakit yang ada di dalam negara kita ini tidak sama dengan yang ada di luar. Yang di luar sana beberapa lebih berbahaya jika masuk ke Indonesia. Maka jangan sampai masuk. Nah, karantina tumbuhan ini adalah lembaga yang tugasnya menjaga agar tidak masuk hama penyakit itu ke dalam negeri kita. Ya, tentu ini akan semakin sulit karena sekarang transportasi ini sudah sangat mudah, tidak seperti dulu. Sekarang kita bisa pakai pesawat, perpindahan barang sangat cepat, apalagi ada yang namanya
belanja online yang memudahkan semua orang untuk berbelanja dari manapun. Yang kemungkinan besar juga akan membawa masuk media-media yang bisa di dalamnya tumbuh atau terbawa organisme pengganggu tanaman yang belum ada di Indonesia, atau kita sebut organisme pengganggu tanaman karantina. So it's one of the regulation. The other regulation is we have some undang-undang about pest control that we have to use IPM to control the pest. Jadi ada lagi undang-undang, ada lagi peraturan dalam undang-undang dan wujud undang-undang yang kemudian mengharuskan kita melakukan pengendalian berdasarkan IPM atau Integrated Pest Management. So we talk about our last topic, Integrated Pest Management. Nah, the question is, after we talk about after we discuss about 7 pest control technique, so how we can use all the technique, ya. Setelah kita belajar 7 macam teknik pengendalian, lalu yang mana yang akan kita pakai, begitu ya. Do we need to choose one? Apakah kita harus milih satu? So which one is better? Yang mana yang baik kalau begitu? Bagaimana cara memilihnya jika begitu? Atau kita harus memilih dua atau bagaimana gitu. Nah, actually a single pest control is a bad control for the pest. Jadi pengendalian yang hanya pakai satu teknik itu adalah pengendalian paling buruk justru. Apalagi yang satu itu statik. Jadi pokoknya gini yang dikendalikan ya caranya gini terus gitu, nggak peduli kondisi lingkungan, tidak peduli kondisi hama, tidak peduli kondisi natural enemies, just do it ya. Dan lakukan yang satu ini, itu pengendalian paling buruk. So pengendalian paling buruk adalah pengendalian yang menggunakan satu teknik dan statis. Nah, berbalik dengan itu, pengendalian yang paling baik adalah pengendalian yang memadukan. Ya, banyak teknik pengendalian yang sifatnya dinamis sesuai dengan kondisi lingkungan yang tujuannya bukan untuk memusnahkan serangga hama, tetapi tujuannya untuk mengelola lingkungan. Jadi pengendalian yang paling baik nanti adalah pengendalian yang menggunakan berbagai teknik, sifatnya dinamis, mengikuti kondisi lapangan, dan tujuannya bukan hamanya, tapi tujuannya adalah mengendalikan lingkungannya. To make the environment less suitable to the pest, but still suitable for our plant. Gitu ya. Nah, cara itulah yang disebut dengan integrated pest management, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan pengendalian hama terpadu. Even we use pest here, meskipun kita menggunakan kata hama di sini, tapi maknanya luas, termasuk ke dalamnya adalah pengendalian penyakit. It is an attempt for optimize the result of pest control ecologically and economically by combining all control technique or control tactic and method in compatible manner so that crop damage remain below the economic threshold. Gitu ya. Jadi bahasanya sama seperti yang saya sampaikan tadi. IPM itu adalah sebuah cara pengendalian yang memadukan, namanya juga terpadu ya. Jadi memadukan lebih dari satu teknik, taktik, metode pengendalian hama yang cocok, yang bersifat dinamis sesuai dengan kondisi lapangan, yang tujuannya bukan mengendalikan hama, tetapi dengan mengendalikan lingkungannya. Membuat sebuah lingkungan yang tidak cocok untuk hama, tapi tetap cocok untuk tanamannya. So IPM target is to maintain pest population and crop damage below the economic damage level. So the IPM target is not to eradicate all pests, but just to maintain the pest population and the crop damage
below the economic damage level. How to maintain it? We have to develop the environment. IPM target number 2 is provide opportunity and encourage the functioning of controlled courses that run naturally in agro-ecosystem. Jadi ini tadi yang saya bilang ya, target IPM itu tidak untuk memusnahkan hama, hanya menekan dia di bawah. Caranya bagaimana? Agro-ekosistem. Caranya adalah dengan membuat sebuah ekosistem agro atau agro-ekosistem yang baik, ya, yang agar nanti ekosistem ini yang bekerja sendiri untuk kemudian menjaga populasi hamanya tetap rendah. Achievement of steady productivity target and increase farmer welfare. Jadi tetap tujuan akhirnya untuk produktivitas dan kesejahteraan petani. Minimum of use pesticide to reduce negative impact on the environment and public health. Kenapa dibawa pestisida di sini? Karena sejarah dari lahirnya IPM itu adalah keadaan di saat itu, baik di dunia secara umum, di mana pestisida itu sudah dipakai dengan sangat masif saat itu, sehingga terjadi resistensi di mana-mana. Jadi sampai-sampai pestisida itu tidak lagi dapat mengendalikan apapun. Saking banyaknya dipakai. Sehingga resistensi di mana-mana, sehingga hama tidak terkendali oleh apapun, bahkan oleh pestisida. Maka lahirlah namanya IPM. Nah, salah satu karena sejarahnya begitu, maka ada tujuan akhir dari IPM adalah untuk menekan penggunaan pestisida yang memang saat itu sedang tinggi. The basic principle of IPM concept, understanding the dynamic nature of agriculture ecosystem. So to do IPM, we have to learn about ecosystem first, pest control or cost benefit analysis, plant tolerant to damage, maintaining a small pest population on plant, heavily cultivate plant, land monitoring or monitoring of the pests, ya. Jadi ada satu konsep dalam IPM itu, ya ini monitoring, teman-teman. Monitoring is very important part of IPM. Not only IPM, ya. Actually, monitoring is important part of pest control, ya. How we can know what kind of technique that we will use if we cannot see the level of pest in the field. Jadi bagaimana kita mau mengambil keputusan, mau mengambil teknik pengendalian yang seperti apa jika kita tidak punya data di lapangan hamanya sebagaimana. Setelah kita lakukan pengendalian, after we do control, pest control, how we can know that our pest control work. Bagaimana kita tahu pengendalian hama kita itu berjalan dengan baik jika kita tidak melakukan pengamatan setelahnya. Maka ada namanya kegiatan monitoring, itu melekat sebetulnya dengan kegiatan pengendalian hama. So it's some summary, you can read it. This is summary of our topic today. Some example for soal and some books that you can read. Yeah. So this is all about today topic. We can discuss in Spada if you have some question for me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.